Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku berada di Pasar Keramat. Kita akan wisata budaya dan kuliner tradisional. Wah, di manakah ini? Jangan kemana-mana dan tonton sampai habis. Welcome to back my channel. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan info yang lainnya. Pasar Keramat ini berada di Keramat Cetak, RT 4, Dusun Pongboto, Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, saat ini kita akan menuju ke sana. Sebelumnya kita akan melewati wisata Pacet Mini Park, dan setelah melewati wisata ini sekitar 200 meter kita sampai ke tempat tujuan. Nah, ini dia Pasar Keramat. Kita masuk. Kita akan melewati perkampungan terlebih dahulu. Cukup padat ya, Masya Allah, saking ramainya. Kendaraan roda 2 pun sampai tidak cukup, sehingga parkirnya di rumah warga. Tidak hanya itu, mobil-mobil pun juga seperti itu. Ini juga ada tempat parkir roda 2. Nah, ini untuk parkir mobil, kita cari parkir yang dekat dengan lokasi agar tidak terlalu jauh jalannya. Nah, ini kita sudah sampai, dilarang membawa makanan dari luar. Nah, untuk lokasi Pasar Keramat ini terbilang cukup unik loh, karena pasar ini berada di area kebun bambu yang dahulunya merupakan tempat pembuangan sampah yang kini disulap menjadi sebuah destinasi wisata. Tidak hanya makanan tradisional, di sini ada juga beberapa permainan untuk anak-anak seperti panahan, selurutan, wot-wotan. Wisata ini dinamakan Pasar Keramat karena pasar ini berada di Dusun Keramat Cetak. Selain itu, pasar ini cukup unik karena hanya buka di hari Minggu Wage dan juga Kliwon saja. Mulai dari jam 6 pagi hingga jam 12 siang. Setelah itu tutup ya teman-teman ya. Dan uniknya lagi, kita hanya diperbolehkan menggunakan koin bambu ketika membeli makanan ataupun minuman di Pasar Keramat ini. Jadi kita harus menukar uang kita dengan koin bambu terlebih dahulu. Ada pecahan 2.000, 20.000 dan pecahan 50.000 lah. Seperti inilah koin bambunya. Dan koin bambunya ini untuk satu koin itu seharga 2.000 teman-teman. Dan lebih mantapnya lagi, jajanan di sini itu murah meriah banget loh. Coba nanti kita lihat ya satu persatu. Nah, ini koin yang kita dapat. Antri banget ya. Selain menjual jajanan tradisional, pasar ini juga menyuguhkan pergelaran musik serta tari-tarian tradisional loh. Sehingga pertunjukan ini dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi generasi penerus. Hal ini membuat orang-orang dan anak-anak tentunya tertarik dengan budaya tradisional Jawa. Di sini juga ada makam di sebelah penukaran koin tadi ya. Nah, inilah suasananya. Cukup ramai karena mungkin satu bulan hanya 2 kali saja ya. Jadi seakan-akan kita ini berada di tempo dulu. Selain itu di sini tidak hanya jajanan, ada beragam kerajinan tangan yang akan ditawarkan, mulai dari tas, topi, kain, gantungan kunci, sepatu dan lain-lain. Ada juga tempat pijat. Selain itu ada juga tempat potong rambut, tempat informasi. Ada juga di sini jajanan Arbanet Keramat. Lah, ini coba kita lihat. Wah. Nah, selain itu di sini juga ada arum manis. Bagus banget untuk mengangkat UMKM ya. Dan di sini asiknya lagi itu tidak menggunakan kantong plastik loh teman-teman. Karena semua makanan yang ada di sini itu alasnya menggunakan daun pisang loh. Jadi kalau teman-teman beli makanannya dalam jumlah banyak, boleh juga tuh beli anyaman ini dan dimasukkan ke dalam keranjang anyaman tadi. Nah, ini untuk kerajinan tangan dari penduduk sini, keren-keren ya, Masya Allah. Selain itu ada hasil bumi. Dan hampir semua jajanan yang ada di sini itu jajanan tradisional yang jarang kita temukan. Jadi ini cocok banget bagi orang-orang yang rindu akan jajanan tradisional ya. Apalagi kita-kita yang masih muda, yang bahkan kebanyakan belum terlalu mengenal jajanan tradisional, di sini bisa belajar banget teman-teman. Bahkan bisa mencobanya langsung dengan harga yang cukup lumayan murah banget. Uniknya lagi, semua pedagang yang ada di pasar ini memanfaatkan bambu sebagai tempat dagangannya.
Mereka juga memakai peralatan memasak zaman dahulu seperti kendi, kompor yang terbuat dari tanah liat. Wah, tentu membuat masakannya semakin nikmat kan? Di sini juga terdapat penyewaan kuda. Wah, seru sekali ya. Nah, ini cocok banget bersama keluarga atau teman-teman menikmati jajanan tradisional dengan suasana tempo dulu. Nah, inilah daya tariknya yang jarang kita temui ya. Semua makanan di sini tidak disajikan dengan piring pada umumnya. Semua makanan di sini disajikan dengan alas dari daun pisang seperti ini. Ada juga yang memakai alas piring yang terbuat dari anyaman bambu. Itu biasanya kita temukan di makanan berat seperti nasi rawon dan sebagainya. Nah, di sini juga ada kerupuk puli. Nah, untuk 1 GB atau 1 gobok merupakan jumlah koinnya teman-teman. Jadi kalau 1 GB berarti kita harus membayar 1 koin saja. Berarti jajanannya harganya hanya 2.000 saja. Murah meriah kan? Loh, ada jajanan gempol, lepet, ada juga keleci. Ini keleci bentuknya. Nah, jarang kan kita temui, bahkan di sini saja saya juga baru dengar jajanan yang namanya seperti itu. Wah, keren banget ya. Pasar Keramat ini juga menjadi wisata edukasi untuk anak-anak belajar dan mengenal makanan tradisional kan. Hebat. Nah, selain itu di sini juga ada bubur campur loh. Penyajiannya dan juga tempat-tempatnya itu dari kendi-kendian yang membuat semakin nikmat dan semakin unik tentunya. Dan semakin menariknya lagi, pedagangnya semuanya itu memakai pakaian tradisional loh. Jadi seakan-akan kita merasakan zaman dulu yang sangat kental kan. Lah, untuk pedagang perempuan memakai kebaya, dan untuk pedagang laki-laki menggunakan baju lurik yang ditambah dengan aksesoris belangkon. Hal ini semakin menambah kesan klasik pasar yang mengusung konsep tradisional khas Jawa tempo dulu. Lah, ini untuk makan beratnya. Loh, dari batok ya piringnya ya. Nasi rawon, ada juga di sini kikil setan. Wah, mantap banget sih, dan harganya itu murah banget. 5 gobok berarti 5 koin saja. Harganya cuma 10.000 berarti ya. Wah, luas banget ya teman-temannya. Di sana juga ada yang menjual aneka burung. Nah, ada juga permainan. Anak-anak seru banget di sini. Orang tuanya juga pasti seru. Lah, ini menambah kenikmatan karena memasaknya menggunakan kayu bakar ya. Dan di sini juga ada kreco bagi teman-teman yang merindukan sensasi kreco di zaman dulu juga bisa ke sini. Lah, ini untuk makanan beratnya banyak banget pilihannya. Ada nasi kuning, nasi pecel, nasi liwet dan sebagainya. Ini bikin kita bingung mau makan apa, saking semuanya itu enak sih. Nah, ini cocok banget untuk teman-teman yang ingin sarapan dan merasakan suasana tempo dulu. Dan wisata ini juga cukup bersih karena banyak tempat sampahnya ya, membuat tempat ini terjaga kebersihannya. Nah, kita juga disediakan beberapa tempat duduk, jadi kita bisa sarapan sambil menikmati musik yang ada di sini. Berikutnya kita akan coba yang dingin-dingin. Ini dia. Di sini juga ada es selendang mayang loh, hanya 2 koin saja. Dan gelasnya ini juga unik dari batok kelapa. Nah, ini membuat semakin seger esnya. Nah, esnya di sini tuh unik-unik banget rasa dan juga namanya. Beberapa saya juga baru mendengar dan juga baru merasakan enaknya. Sangat enak sekali, mantap. Hal ini membuat kita tertarik untuk mencoba semua menu yang ada di sini pastinya. Seperti inilah penampakannya. Nah, batok kelapa ini membuat semakin seger esnya. Selanjutnya kita coba es lumut juga. Wah, banyak sekali pilihannya. Tiba saatnya incip-incip, mantap. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi Eclipse Channel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.